Welcome to the channel Sahabat Setia Hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat kenapa honorer ini masih mau bekerja dengan honor yang relatif kecil, ya mereka tetap berharap banyak bahwa satu saat dapat kehormatan menjadi PNS. Karena itu sudah berulang-ulang dari para tenaga honorer ini, baik K2, non-K2, dan lain sebagainya, datang mengiba ya ke Komisi 2, ada yang nangis dan sebagainya. Harapannya CPNS tanpa tes, bukan P3K, karena di masyarakat kehormatan barangkali CPNS lebih tinggi. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, Pak Menteri yang saya hormati, saya ingin mengetuk nurani hadirin lah, yang ada di ruangan terhormat ini, bagaimana kalau nasib honorer tersebut menimpa diri kita, anak-anak cucu kita, dan saudara-saudara dekat kita. Ya. Ya. Jadi kalau honorer tersebut bisa diangkat CPNS, kami berharap didahulukan. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, ya diangkat P3K. Tidak perlu tes, tapi dari lama mengabdi bekerja, dan integritasnya barangkali kepala-kepalanya yang paham sekali. Ya. Kemudian kalau P3K ini kan tidak berkarir seperti PNS barangkali ya, tadi keterangan itu. Jadi boleh saja lompat. Jadi kalau P3 dengan boleh lompat begitu, misalnya yang honorer ini sudah bekerja 15 tahun, S1 kan 3A, ya kalau 15 tahun bisa naik pangkat sudah 4 kali barangkali, 3-4 kali. Jadi apa salahnya kalau yang dia angkat 43, kesetaraannya golongan 4A barangkali begitu ya. Kalau mungkin. Hal yang ini paling prinsip Pak tadi yang disampaikan oleh Pak Anwar ya, dan teman-teman yang lain lah sama, sampai pimpinan juga tadi Pak Samsul dan Pak Dia. Ya memang selama ini pemerintah menganggap tidak memperhatikan tenaga honorer, sepakat. Mungkin Bapak Ibu ingat perangkat desa sampai demo se-Indonesia minta dijadikan PNS. Akhirnya kami nego toh, ya nggak mungkin dong jadi PNS. Oke, gajinya setara golongan 2A, 1A, atau sebagainya. Ada bisa kompromi di situ. Kalau mau jadi pegawai semua, nanti pensiunnya bagaimana? Nah, ini kan kita kompromi Pak, itu aja. Jadi tahun 2005 sampai 2014, pemerintah sudah mengangkat 1.070.092 orang tenaga honorer kategori 1, yaitu THK 1 dan tenaga honorer kategori 2. Besar loh Pak, 1 juta ini. Tahun 2018, ya ini menjelang Pilpres biasalah tuh ya. Jadi pemerintah sudah mengangkat 6.711 orang THK 2. Termasuk tadi yang perangkat desa tadi, disesuaikan tadi. Yang memenuhi syarat untuk menjadi PNS melalui seleksi dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan. Ini nanti Pak BKN yang menjelaskan bagaimana kemudahannya itu. 2019, yang tidak, karena kita masih sibuk pandemi, Pak Presiden sudah mengeluarkan kepres percepat 51.293 orang. Itu menyeleksi THK 2, dan yang memenuhi syarat mengikuti seleksi P3K dengan afirmasi tentunya dengan beberapa kemudahan sudah 51.293. Yang saya sedang proses SK-nya, sedang dibahas di sini. Tahun 2021 ini pemerintah membuka kesempatan lagi, tapi khusus untuk tenaga honorer guru. Jadi yang demo banyak ke kantor, tadi yang Bapak sampaikan, ya dibawa anggota DPD RI, dibawa anggota DPR, yang membawa semua itu kebanyakan masalah-masalah ini. Itu membuka kesempatan lagi guru untuk mengikuti seleksi guru melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu kan domainnya Mendiknas. Ya kami ikut saja dengan Pak BKN di sana. Jadi melalui program ini, pemerintah juga memberikan kemudahan-kemudahan lagi yang nggak bisa kami sampaikan. Itu. Tenaga honorer
diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi sebanyak 3 kali. Nah, sudah, 3 kali lagi. Di samping itu tenaga honorer juga diberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan agar dapat lulus seleksi. Nah, nanti Pak Bima yang punya strategi itu. Dan ini untuk meningkatkan kemampuannya agar dapat lulus seleksi dengan modul-modul yang sudah diperkenalkan oleh Dignas maupun oleh BKN. Jadi Pak Anwar tahapannya sudah kita banyak ambil kesempatan. Jadi mohon maaf ya, kami memang belum pada posisi mengambil keputusan, udah stop, nggak bisa. Nah, kita cari, diberikan kesempatan itu. Memang sudah kadung lahir ya, sudah kasihan juga ya, dia 20 tahun, itu aja. Ya tadi Pak Yunimar menyinggung sebuah lembaga, sudah dites Pak sama Pak Bima, selesai Pak. Tes ASN sebagaimana undang-undang, sudah selesai. Yang teman-teman di KPK, tinggal diumumkan saja, tinggal nanti seleksi wawancara mungkin. Itu kan perkom, itu kewenangan daripada KPK, supaya jangan ada kesan nanti pemerintah ikut campur di sini.